tidak ada anak, tidak ada teman, dan tidak ada saudara. Politik kita memang kejamnya pakai kebangetan. Kalau pulang ke Jakarta aku dihujat jadinya kan enggak. Kalau kita nggak punya uang, nggak punya mental, itu benar-benar kita akan terbuang. Kali ini kita kehadiran sama Kakak Tiara lagi nih. Apa kabar Kakak Tiara? Alhamdulillah baik, Kak. Kemarin kan nyalek nih di Serdang Berdaga Medan dan gagal. Boleh dong diceritain nih Kakak Tiara. Nyalek itu kan harus butuh modal yang besar ya, Kak. Butuh modal yang besar, terus mental kita juga harus kuat, siap semuanya. Yang namanya kontestasi itu ada kalah, ada menang. Ya kalau kita skala posisinya kalah, otomatis nanti pasti ada saatnya kita menang. Waktu kuliah kamu pernah ikut organisasi gak sih? Alhamdulillah tuh banyak ya, Kak. Kayak pramuka itu aku masih sering, karena di pramuka itu kita belajar tentang kepemimpinan. Terus kemudian ada HMJ juga, himpunan di jurusan akuntansi ya. Jadi di akuntansi itu kita diajarin tentang gimana sih mengorganisir tim dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah sih aku banyak kegiatan, Kak. Anak muda jurusan keuangan ya terjun ke politik. Pernah gak sih ngerasa insecure? Pas waktu masuk, iya insecure banget. Karena kita kan taunya keuangan aja. Kayak politik itu kita lebih bodo amat. Kayak yaudahlah anak-anak politik lah yang paham gitu. Tapi kesini pas waktu udah paham, udah mulai belajar, udah mulai nyemplung di politik, ternyata politik itu asik. Dan anak-anak yang pada di politik itu, anak-anak visipol itu orangnya pada mau bantuin, mau ngajarin gitu. Jadi pada saat sekarang insecure itu alhamdulillah udah hilang dan mulai beradaptasi sih gitu, Pak. Oke. Awal mula kamu bisa tertarik sama politik tuh dari mana sih? Awal mula tertarik sama politik itu karena panggilan diri gitu ya kan, Kak. Jadi emang kan kita hidup ini kan berpolitik terus ya, Kak. A, B, C, D segala macam itu kan yang mengatur adalah pemerintah. Sedangkan kalau kita anak muda cuek dan bodo amat sama politik, ya mau jadi apa nanti negara kita, khususnya daerah saya gitu. Jadi udah saya mulai belajar aja, Kak. Mulai belajar ternyata nyaman gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan ya udah gitu. Kakak Tiara, kok bisa sih ada kepikiran buat nyalek? Alasan utamanya apa sih? Nyalek itu alasan utamanya adalah karena di daerah aku itu, Kak, emang membutuhkan pemuda-pemuda yang mau bergerak cepat gitu. Keluarga kamu ada yang paham politik atau emang kamu belajar politik tuh dari luar? Politik itu di setiap lingkungan daerah itu pasti ada kan, Kak. Nah kebetulan di keluarga aku ada teman aku, kalau kami manggilnya Bapak, dan namanya Pak Jenderal Sipayung. Itu adiknya ayah aku, kebetulan paham politik. Oke, Tiara, menurut kamu perempuan terjun ke dunia politik itu ada tantangannya nggak sih? Tantangannya banyak. Karena apa? Karena mulai dari kuota perempuan sendiri aja kan 10 perempuan cuma dapat 3 kan. Di situ sudah terlihat gimana sepak terjang laki-laki itu lebih luas gitu. Nah tapi kesini-sini udah mulai banyak nih perempuan yang mau andil, yang mau ikut serta gitu. Dan emang politik kita memang kejam. Kejamnya kenapa? Karena tidak ada anak, tidak ada teman, dan tidak ada saudara. Jadi bener-bener ya kamu kalau mau nyampe tujuan kamu, ya kamu berusaha sendiri gitu. Itu ibarat kata gitu, Kak. Untuk kontestasi itu kita harus punya modal uang, modal tenaga, modal pikiran. Modal-modal itu yang harus kita cukupkan. Oke, untuk visi misi dari Kakak Tiara sendiri waktu nyalek tuh apa sih? Visi misi. Pertama visi misinya itu adalah tentang kesehatan, Kak. Kesehatan di daerah Tiara itu kita jauh dari rumah sakit. Tiara kan mendirikan yang namanya puskesmas 24 jam. Jadi kalau ada orang sakit, mereka tuh nggak perlu lagi ke klinik-klinik karena harga di klinik itu mahal gitu. Jadi kebijakan itu yang perlu kita terapkan sebagai anggota dewan. Kita hanya bisa memberikan gebrakan-gebrakan dan membantu masyarakat. Itu yang penting kan. Kemudian untuk pekerjaan, kita sebagai anggota dewan bisa bekerja sama, Kak, dengan perusahaan yang ada di daerah. Ya harus
putra-putri daerah yang dijadikan tenaga kerja, jangan ambil dari daerah lain. Dan itu kita bisa buat Kak kebijakannya. Sama satu lagi UMKM itu Kak, kalau misalnya mereka tuh di daerah-daerah tuh banyak banget kreativitas. Nah jadi kalau misalnya kita bisa nih buat kreativitas di daerah kita, kemudian kita bantu masyarakat kita buat kita jualkan di daerah-daerah lain gitu. Jadi aku merasa udah saatnya aku harus balik kampung, aku bangun kampung aku untuk menjadikan kampung aku tuh lebih bersinergi lagi, lebih maju lagi. Karena sebaik-baiknya anak muda adalah anak muda yang bermanfaat untuk daerahnya. Tiara, kan jabatan kerja kamu di Jakarta tuh lagi bagus-bagusnya ya. Terus kamu resign. Apa sih ada di pikiran kamu saat itu terus kamu nyalek gitu? Itu sih orang-orang pada bilang bodoh banget kan. Yang aku balik ke Jakarta sekarang mereka pada bilang itu kan nyesel gak sih lo? Aku udah punya jabatan yang bagus dan itu impian semua orang di Jakarta. Kamu jadi di Majas juga? Ya di pulang-pulang ke Jakarta aku dihujat jadinya kan Kak. Karena mereka bilang aku bodoh dan sebagainya gitu karena melepas jabatan yang diimpikan orang banyak. Tapi balik lagi, tujuan utama aku adalah untuk bermanfaat untuk orang lain. Jadi pada saat aku sudah berjuang mati-matian, tapi aku masih belum, berarti Allah masih belum kasih jalan di aku gitu. Tapi aku tetap berusaha gimana caranya supaya masyarakat dan akunya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi emang kalau misalnya aku belum bisa bermanfaat di kampung aku, ya aku akan terus menularkan kebaikan-kebaikan yang lain gitu sih Kak. By the way, waktu kampanye itu modal berapa sih? Alhamdulillah sih aku sedikit ya dibandingkan teman-teman aku yang lain. Bahkan teman-teman aku yang lain tuh ada yang sampai 2 miliar itu pun belum terpilih gitu. Jadi uang itu tidak mengukur keberhasilan dalam kampanye gitu. Aku kalau untuk budget itu di bawah 100 juta. Nah, maksudnya kalau ada budget di atasnya lagi mungkin bisa menang kali ya. Tapi dapat berapa suara tuh? Banyak gak sih? Kalau suara alhamdulillah sih Kak, tapi emang tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu makanya kalah. Terus perasaannya pas waktu kalah nih gak kepilih, itu gimana sih kamunya? Ya sedih banget loh pasti ya. Aku tuh sampai ya Allah kok gini banget ya hidup gitu. Aku udah berjuang, aku benar-benar mencatat setiap aku datang ke masyarakat, aku catat apa sih keluhan masyarakat itu seperti apa. Aku catetin satu persatu, aku dengerin apa keluhan masyarakat. Karena tugas anggota dewan adalah mendengar keluhan rakyat dan merealisasikannya nanti ke depan. Berarti untuk proses itu semua tuh berapa lama sih Tir? Maksudnya dari nyalek itu loh. Karena Februari kan kita ada masa tenang ya. Dia ada 4 bulan aku keliling ke seluruh masyarakat yang ada di dapil aku. Gitu. 4 bulan sih Kak. Lumayan ya. Boleh. Ada kepikiran gak sih nanti 2029 kamu nyalek lagi? Kalau kepikiran sih kapok ya. Kalau jujur kapok. Karena apa? Karena udah habis uang, habis tenaga gitu kan. Aku ngerasa uang yang aku keluarkan itu mungkin kalau misalnya aku buat usaha mungkin lebih jadi lagi gitu kan. Boleh dong Tiara dikasih masukan buat teman-teman kita ini di sini biar semangat terus nih kayak Tiara di politik kayak gini. Buat generasi muda khususnya teman-teman milenial terus Gen Z juga, politik itu memang kejam ya. Kejamnya pakai kebangetan. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya uang, nggak punya mental, itu benar-benar kita akan terbuang. Jadi teman-teman, kalau misalnya emang udah terpikir dan pengen banget buat jadi politisi, aku saranin kalian harus banyak belajar, harus banyak baca, harus banyak wawasan. Kenapa? Karena di politik ini ibaratkan kalau kita tidak memiliki sesuatu yang spesial, kita tidak akan berguna gitu. Terakhir, kasih dong kata-kata buat masyarakat di dapil kamu ini. Buat masyarakat yang ada di Serdang Bedagai, khususnya di dapil 4, terima kasih banyak udah dukung Tiara, udah sayang sama Tiara. Semoga nanti ke depannya Tiara bisa memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang berdampak bagi masyarakat kita. Oke Tiara, terima kasih sudah hadir di podcast Bongkar Bangkir. Terima kasih Tiara, semangat terus. Bismillah. Selamat. Bye.